Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Di bulan yang baru ini kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hatimu sehingga firman itu akan bekerja hebat dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di bulan yang baru ini kami terus merasakan kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami rindu hari-hari hidup kami terus diisi lewat firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami agar setiap kali benih kebenaran firman dilepaskan, biarlah kami sanggup, kami mampu untuk mengambilnya dan menaruhnya di dalam roh hati kami. Sehingga kami percaya firman-Mu itu akan memberikan satu kehidupan yang baru bagi setiap kami. Hamba akan menyatakan firman-Mu, Tuhan, hamba percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan selalu. Inilah kami siap mendengarkan firman-Mu lewat siaran Klavus Sukacita di hari ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Yohanes 12, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Yesus itu mati bagi saudara dan saya. Artinya, dia tidak sekedar mati untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya, tetapi lebih daripada itu. Kematian Yesus membawa satu kehidupan yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Kalau kita lihat lewat bagian kebenaran firman Tuhan dikatakan, waktu Yesus itu mati di kayu salib, kebangkitannya, dia memberikan DNA-nya bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. 120 orang menerima hembusan itu. Dan dikatakan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu melalui proses hembusan itu. Tapi kita percaya, sejak kita percaya Yesus, Roh Kristus itu telah ada dalam hidup saudara dan saya. Itu berarti DNA Kristus itu telah kita miliki dalam hidup kita. Itulah yang memberikan sehingga generasi kita yang percaya kepada Yesus kali ini adalah generasi yang dapat hidup menyatakan gambar dan rupa Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Seandainya Yesus tidak mati, maka saudara dan saya tidak akan pernah memiliki kehidupan yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita lewat Adam dan Hawa pada mulanya. Tetapi kita bersyukur lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka kehidupan yang baru telah dibawa oleh Yesus bagi saudara dan saya. Nah, itu yang tadi saya katakan. Itu berarti bukan saja dia mati untuk menyelamatkan kita, tetapi lebih daripada itu. Dia mati bangkit untuk membawakan satu kehidupan baru bagi saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita bersyukur lewat kematian Yesus Kristus, kebangkitannya, ada munculnya satu generasi anak-anak Tuhan. Generasi yang diinginkan Tuhan, generasi yang hidupnya taat dan takut akan Tuhan. Generasi itulah yang dibawa oleh Kristus bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara dan saya adalah generasi yang dimaksudkan itu. Kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan menghasilkan banyak buah. Kita adalah buah-buah dari hasil kebangkitan Yesus itu sendiri. Mari kita hidup sebagai generasi pemenang. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah menerima DNA Kristus. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang tidak saja melihat Yesus itu mati dan bangkit bagi kita sebagai suatu cerita biasa, tetapi hendaklah kematian, kebangkitan Kristus itu
menjadi satu kesukacitaan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu membawa satu kehidupan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya, mari kita hidup sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan itu. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah menerima roh kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kematian Yesus mengalahkan segala maut. Kematian Yesus dan kebangkitannya membuat satu kehidupan yang baru. Setan dikalahkan, iblis kuasanya dikalahkan, dan kemenangan Kristus itulah yang diberikan bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara, pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, menjalani hari-hari hidup kita, jangan lagi pernah kita lemah dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah lagi kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Jangan pernah lagi kita gelisah dan bertanya tentang apakah masa depan saya ke depan. Ingat, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kehidupan saudara dan saya sebagai generasi yang baru itu. Generasi yang telah dijadikan Tuhan ini membuat kita dapat hidup berjalan seperti apa yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Nah, oleh karena itu saya percaya ketika kita bisa hidup untuk melihat karya Yesus di kayu salib bagi kehidupan saudara dan saya, dan kita hidup di dalamnya, maka pasti perjalanan kehidupan kekristenan kita akan menjadi perjalanan kehidupan kekristenan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan memampukan saudara dan saya, akan menolong kehidupan saudara dan saya untuk bagaimana kita hidup, kita menjalani hari-hari hidup kita dengan terus berpatokan atau melihat kepada karya Yesus di kayu salib yang telah Ia lakukan bagi saudara dan saya, menjadikan kita menjadi generasi yang penuh dengan kemenangan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus harus mati di kayu salib supaya generasi baru itu akan muncul. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Ia menolong kita untuk mengerti firman-Nya, untuk selalu hidup dalam kemenangan lewat peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Memang benar Yesus harus mati di kayu salib supaya generasi yang diinginkan Tuhan itu bisa muncul di tengah-tengah dunia ini. Kalau Yesus tidak mengalami kematian, maka kami tahu tidak akan ada generasi yang baru itu. Engkau begitu menyayangi kami umat manusia, sehingga Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib, supaya generasi baru, generasi yang seperti Kau mau dan Kau inginkan itu ada kembali di muka bumi ini. Biarlah kami semua yang telah menerima karya keselamatan itu, kami mau hidup, menjalani hari-hari hidup kami seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, agar kami terus mampu melihat karya Yesus di kayu salib bagi kami semua. Itu bukan sekedar cerita biasa, itu bukan sekedar satu kisah biasa bagi kami, tetapi itulah kehidupan yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kami semua. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami selalu untuk mengerti firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.